Ya pemirsa, gempa yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat juga membuat semua elemen masyarakat bergerak ya, bahu-membahu dalam memberikan bantuan. Kalau tadi kita sudah terhubung bersama dengan Basarnas, saat ini kami juga sudah terhubung kembali bersama AKP Bayu Arswendo dan Yongas Satgas SAR Resimen 1 pelopor. Selamat malam Pak Bayu. Baik, mohon izin selamat malam Mbak. Baik, kita kembali lagi berdialog ya terkait dengan bagaimana perkembangan terkini. Tapi kalau misalnya tadi sore, kalau malam ini seperti apa Pak? Baik, untuk cuaca situasi di posko Nagrak, Desa Nagrak di Kabupaten Cianjur, kami dari jajaran Satgas SAR Resimen 1 Pasukan Pelopor, situasi kondisi pasca hujan Mbak, di sini mohon izin tadi sore hujan. Dan untuk anggota kami pada saat ini sedang melaksanakan patroli Mbak, patroli preventif untuk mencegah bila mana terjadi penjarahan dan bila mana ada laporan warga berkaitan dengan barang-barang yang hilang. Dan juga dari tim medis dari tim SAR kami membawa dokter ya dan tim medis untuk menelusuri posko-posko pengungsi di mana ada laporan warga, ada warga-warga yang sakit kondisinya dengan situasi dan kondisi pasca hujan dan gempa ini. Jadi kami juga memberikan bantuan medis, demikian Mbak. Baik, Pak Bayu, tadi saya ya terkait dengan informasi bahwa ada beberapa potensi kejahatan yang terjadi walaupun di tengah kondisi sulit seperti ini Pak, dalam pengungsian, kemudian juga rumah-rumah warga yang ditinggal oleh warga yang mengungsi saat ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi relawan atau pihak yang membawa logistik masuk ke wilayah Cianjur, Jawa Barat ini banyak mendapat kesulitan dihadang orang-orang seperti itu yang dengan dalih ingin meminta bantuan tapi juga ternyata punya niat jahat di belakangnya. Apakah ada pemetaan atau katakanlah mekanisme pengamanan seperti itu Pak di beberapa titik yang diduga atau berpotensi rawan? Betul Mbak, betul sekali. Tadi ada relawan yang datang ke posko kami melaporkan ada laporan pengaduan berkaitan di mana pada saat mau ke desa atas itu mereka dihalau beberapa warga yang mengatakan bahwa untuk terjadinya semacam pemalakan dan sebagainya. Namun perlu diketahui juga Mbak, tadi pagi ada warga dari desa atas juga melaporkan ke posko kami bila mana mereka banyak sekali relawan yang datang ke atas tuh tidak melakukan memberi bantuan, malah sekedar hanya untuk berfoto-foto, mengambil dokumentasi dan tidak memberikan bantuan. Jadi ada semacam wisata bencana begitu Pak Bayu? Ya, jadi ada semacam miskomunikasi dari warga. Informasi kami dapat mereka menerima terlalu banyak yang naik ke atas tapi tidak ada bantuan yang diberikan, hanya sekedar foto-foto dan setelah itu membuat keramaian. Sedangkan dari relawan yang betul-betul memberi bantuan, mereka merasa dihalau dengan beberapa kelompok masyarakat oknum ya untuk memberikan bantuan. Jadi di sini kami sudah mengirimkan satu tim untuk mengecek ke lokasi untuk mengkelirkan laporan ini Mbak, yang mana sebenarnya terjadi, karena di sini ada masyarakat setempat memberikan informasi seperti ini dan relawan yang mau memberi bantuan melaporkan informasi kepada kami seperti ini. Jadi kami sudah mengirim satu tim untuk ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan ini, mohon izin. Bukannya membantu malah ya lagi-lagi. Jadi siap. Gimana Pak? Siap, Mbak. Gimana Pak Bayu? Jadi seperti itu informasi dan laporan yang kami terima di posko kami Mbak. Jadi kami memastikan ke lokasi bagaimana yang terjadi sebenarnya, mohon izin biar tidak terjadi miskomunikasi di lapangan, mohon izin. Mungkin untuk teman-teman relawan yang masih ingin membantu masuk ke Cianjur lebih didata atau melaporkan terlebih dahulu ya Pak ya, agar sama-sama tadi menghindari terjadinya miskomunikasi. Pak Bayu, berarti sampai dengan saat ini masih bertugas ya teman-teman ya? Betul Mbak bisa lihat di belakang kami sudah mendirikan posko mobil dapur lapangan, di mana posko mobil dapur lapangan ini digunakan untuk warga-warga yang terdampak dari korban gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur Mbak. Jadi kami memasak makanan sebanyak 500 porsi untuk dibagikan kepada para warga pengungsi yang terdampak dari bencana ini, mohon izin. Baik Bapak, dapur ini, dapur darurat ini sudah berlaku atau katakanlah sudah beroperasi sejak kapan? Untuk
mobil lapangan kami, Mbak, semenjak terjadinya bencana, kita ke lokasi, kita sudah mendirikan mobil lapangan dan melakukan bantuan berupa makan yang siap saji. Jadi masyarakat yang mungkin kelaparan ataupun kedinginan dan sebagainya, langsung kita salurkan kepada warga yang terdampak korban bencana. Mohon izin. Hanya boleh untuk warga yang ada di pengungsian atau lokasi pengungsian tempat Pak Bayu beroperasi, atau bisa dari luar, Pak, asal terdata lagi-lagi sebagai korban yang memang katakanlah membutuhkan seperti itu? Baik, Mbak, jadi posko kami ini umum, Mbak. Siapapun boleh, baik seandainya ada relawan atau apa butuh makan, kami terbuka untuk siapapun yang membutuhkan makan, untuk yang berada di seputaran ataupun di luar posko kami. Mohon izin. Senang sekali masih ada katakanlah bantuan-bantuan seperti ini yang tentunya sangat dibutuhkan secara krusial oleh warga yang mengungsi. Suplainya kalau boleh tahu dari mana, Pak? Lauk pauk, bahan pokoknya? Baik, Mbak, dari satuan kami sudah mengalokasikan untuk belanja, kita belanja di pasar, dan keperluan kita untuk anggota-anggota kita yang bisa jago masak, kita jadikan satu tim, namanya tim Anase. Jadi kita kerja, kita masak, dan kita bagikan keluarga ke korban-korban bencana. Demikian. Baik, para baik. pengungsi. Baik, Pak Bayu, terima kasih sekali sebelumnya atas waktunya Bapak lagi-lagi memberikan informasi lagi, tidak lelah. Tapi saya harapkan agar kondisi seperti ini tidak berlangsung lama ya Pak ya. Perbaikan akan dan juga proses evakuasi dilancarkan sehingga ya tadi kondisi sulit seperti tidak berlangsung lama. Tapi terima kasih sekali atas informasinya Pak Bayu Arspedo dan juga teman-teman. Sehat selalu Pak. Kita akan kembali update informasinya untuk besok. Tapi sekarang mungkin bisa beristirahat. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Bayu. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam Mbak, izin sampai jumpa. Dan informasi tadi pemirsa juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Breaking News MNC News malam hari ini. Saya Fani Mania, terima kasih, sampai jumpa.